Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube aku. Dan akhirnya setelah sebulan aku gak ada upload teman-teman, akhirnya aku upload lagi. Aku seneng banget karena selama ini aku sibuk. Jadi aku menyempatkan sedikit waktu luang aku buat upload video dan buat belajar bareng sama kalian teman-teman. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang silogisme nih teman-teman. Yang mana soal ini tuh banyak banget yang keluar di soal PNS ya kan teman-teman. Dan ini merupakan request salah satu dari subscriber aku, dari teman-teman kalian juga. Dan baru sekarang terwujud teman-teman, akhirnya aku seneng banget. Jadi sebelum ke videonya, kalian jangan lupa di subscribe biar aku makin semangat nih teman-teman. Dan nyalakan tombol notifikasinya, dan jangan lupa di share ke semua teman-teman sosial media kalian. Jadi kita langsung aja ke videonya. Oke guys, di sini aku bakal ngejelasin 3 modus yang biasa ada di pelajaran silogisme yang di SMA. Kalau kalian masih ingat nih teman-teman, yaitu ada modus tollens, ponens, dan silogisme. Oke, tahap pertama aku bakal ngejelasin ini dulu ya teman-teman, yang dasar-dasar dulu. Nanti mungkin akan aku bagi part-partnya, yang dari mulai yang dasar, kemudian yang sedang, dan yang soal-soal yang susah teman-teman. Oke, di sini soal yang part pertama ini bakalan yang mudah-mudah dulu teman-teman, biar kalian ngerti nih dasarnya dulu ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja nih ke penjelasannya. Nah, modus tollens nih teman-teman, nih kayak gini. Kalau premis pertama itu adalah jika A maka B, maka premis kedua itu adalah negasi B, maka kesimpulannya adalah negasi A teman-teman. Nah, buat kalian yang juga males nih ngapal-ngapal kayak gini teman-teman, kalau misalnya kalian ada soal yang kayak gini teman-teman, nah misalnya premis 1 diketahui jika A maka B, premis 2 adalah negasi B, kalian tinggal coret aja nih B-nya teman-teman. Nah, ini bisa kalian coret. Jadi kan kesimpulannya tinggal negasi A, teman-teman. Gitu ya, gampang kan? Nah, oke, kita lanjut lagi ke modus ponens nih, teman-teman. Nah, modus ponens itu jika premis 1 yaitu jika A maka B, maka premis 2 itu A, maka kesimpulannya itu adalah B, teman-teman. Gitu ya. Ini bisa juga kalian coret. Nah, gini. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya adalah B ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini modus ponens ini di premis keduanya itu nggak ada negasi ya teman-teman, beda sama yang tollens. Tollens tadi kan ada negasi B. Nah, kalau kalian jumpa soal yang kayak gini, tiba-tiba premisnya kayak gini. Premis pertama itu adalah jika A maka B. Kemudian premis kedua itu adalah negasi A. Maka kesimpulannya apa nih teman-teman? Kalau kalian tahu. Nah, kalau misalnya kalian jawab negasi B, teman-teman, ini jawabannya salah, teman-teman. Kenapa? Kembali lagi nih ke modus ponens, yang mana modus ponens itu rumusnya itu adalah B, kesimpulannya teman-teman gak ada negasi. Nah, jadi kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini pas tes nanti, maka jawabannya itu adalah tidak dapat disimpulkan, teman-teman. Gitu ya. Sama juga dengan modus tollens tadi. Oke, kembali lagi kita ke modus selanjutnya, silogisme nih teman-teman. Nah, oke, modus silogisme. Nah, kalau modus silogisme ini kayak terdapat 3 kalimat ya teman-teman, yaitu pada premis pertama jika A maka B, kemudian pada premis kedua jika B maka C, dan kesimpulannya itu adalah jika A maka C. Ini bisa juga kita coret nih B-nya nih teman-teman, ya kan? Jadi kesimpulannya jika A maka C. Oke, penjelasannya cukup ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, ini dia soal nomor 1. Jika X bilangan real, maka X kuadrat lebih dari atau sama dengan dari 0. Kemudian jika X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0, maka X kuadrat tambah 2 lebih dari 0. Kesimpulan yang tepat adalah, ini kira-kira pakai yang modus mana nih teman-teman? Di sini kan ada 3 kalimat ya, berarti ini kita anggap aja yang jika X bilangan real ini adalah A, teman-teman. Kemudian maka X kuadrat lebih dari 0 itu kita misalkan B. Nah, kemudian jika X kuadrat lebih dari atau sama dengan dari 0, ini B ya teman-teman. Nah, ini B. Kemudian maka X kuadrat tambah 2 lebih dari 0, ini C. Nah, ini kembali lagi ke yang silogisme tadi kan teman-teman, yaitu kalau silogisme premis pertamanya itu adalah jika A maka B. Kemudian premis kedua
itu adalah jika B maka C. Sama kan kayak gini? Sama kan? Nah, oke, kesimpulannya kita tarik nih teman-teman. Ini tinggal coret aja nih. Jadi jika A maka C. Nah, jadi ini kita bisa coret nih teman-teman. Yang jika X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0, ini bisa kita coret. Jadi tersisa apa? Jika X bilangan real, maka X kuadrat tambah 2 lebih dari 0. Jadi kita cari di sini nih. Mana nih jawabannya kayak itu? Jika X bilangan real, maka X kuadrat, ini salah ya. Ini salah, ini kan udah kita coret. Nah, kemudian yang B, X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0, atau ini juga, soalnya ini udah kita coret nih teman-teman. Nah, yang C, jika X bilangan real, maka X kuadrat tambah 2 lebih dari 0. Ini benar ya? Nah, ini benar. Nanti kalau misalnya kalian di tes, udah jumpa jawaban yang benar, udah langsung klik next ke selanjutnya. Tapi di sini karena belajar, jadi kita cek satu persatu, oke? Yang D, jika X kuadrat tambah 2 lebih dari 0, maka X kuadrat lebih, ini juga bukan ya. Kemudian yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan, ini juga bukan nih teman-teman. Oke, itu ya jawabannya C. Kalian sama nggak jawabannya dengan aku? Oke, kita next lanjut ke soal nomor 2. Teman-teman, ini dia soal nomor 2. Jika Lia rajin belajar, maka ia akan naik kelas. Kemudian premis 2-nya, Lia naik kelas. Kesimpulan yang tepat adalah, oke teman-teman, di sini Lia naik kelas ya. Ini kita anggaplah si Lia rajin belajar ini adalah A. Kemudian naik kelas itu B. Nah, kita harus yang premis 2-nya, Lia naik kelas. Ini B kan teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingat nih sama rumus modus ponens ya teman-teman, modus tollens ya kalau nggak salah aku. Nah, aku juga lupa. Nah, jika A maka B. Kemudian premis keduanya itu di sini kan B. Nah, kesimpulannya itu apa? Nah, kesimpulannya itu tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena yang modus tollens itu kan premis pertama itu adalah jika A maka B. Kemudian premis kedua itu harusnya negasi B, sedangkan di sini nggak ada negasi B. Nah, kalau misalnya di sini premis kedua itu negasi B, maka kesimpulannya itu adalah negasi A teman-teman. Nah, jadi yang soal nomor 2 ini itu jawabannya nggak ada teman-teman, yaitu tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, itu yang E ya teman-teman. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini jika Raisa konser di Jakarta, maka saya menonton. Jika saya menonton, maka saya sangat senang. Kesimpulan yang benar adalah, oke, ini sama seperti yang soal nomor 1 ya teman-teman. Ada 3 kalimat nih, yang mana kalau misalnya kalian udah paham atau kalian nggak mau nih yang namanya nginget-nginget rumus, gampangnya itu kalian coret aja nih yang ada kalimat yang sama nih teman-teman. Nih kayak gini ya. Jika Raisa konser di Jakarta, maka saya menonton. Jika saya menonton, nah ini kan diulangin lagi teman-teman. Berarti ini coret aja, coret, kemudian coret. Kemudian maka saya sangat senang. Nah, kesimpulan yang benar itu adalah kalimat yang tersisa ini teman-teman, yang nggak dicoret. Yaitu jika Raisa konser, maka saya sangat senang. Coba kita cari di sini ya. Jika ini Raisa konser di Jakarta dan saya menonton, ini enggak ya teman-teman, kan menontonnya udah kita coret ya. Nah, kemudian yang B, saya menonton konser Raisa di Jakarta, ini juga, ini udah kita udah kita eliminasi menontonnya gitu kan teman-teman. Nah, yang C, jika saya senang maka Raisa konser di Jakarta, ini enggak teman-teman ya, ini kebalik kan, ini kebalik. Nah, yang pertama kan ini kita harus tetap ikut kalimat pertamanya ya kan teman-teman. Nah, ini kebalik, enggak, bukan. Kemudian yang D, Raisa tidak jadi konser di Jakarta. Tahu dari mana gitu kan teman-teman? Soalnya kan maka saya sangat senang kan, kalau dia senang berarti kan Raisa konser di Jakarta ya kan. Ini enggak dong. Terus tuh yang E, jika Raisa konser di Jakarta maka saya sangat senang. Nah, ini dia jawabannya nih teman-teman. Oke, gampang kan? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini dia soal nomor 4 nih teman-teman. Jika hari tidak hujan, maka kami akan pergi ke taman. Kami tidak akan pergi ke taman. Nah, kesimpulan yang tepat adalah, oke, kalian bisa yang kalimat pertama, kalimat yang sama itu bisa kalian coret nih teman-teman. Ini sepertinya modus tollens bagi kalian yang hafal ya teman-teman. Kenapa nih? Coba aku misalin dulu nih. Jika hari tidak hujan, ini kita misalin dengan A. Kemudian, maka kami akan pergi ke taman. Nah, ini aku misalkan dengan B.
Kemudian kami tidak akan pergi ke taman. Dan ini adalah negasi B, teman-teman. Nah, ini modus tollens ya, teman-teman ya. Nah, berarti kan kalau modus tollens itu kalau premis pertama itu adalah jika A maka B. Kemudian yang premis kedua itu adalah negasi B. Maka kesimpulan yang tepat itu adalah negasi A, teman-teman, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian nggak mau nih pakai yang kayak gini, alias kalian nggak cepet lupa orangnya pakai rumus-rumus, kalian bisa coret aja, teman-teman, nih kayak gini nih. Kita cari kalimat yang sama nih, teman-teman. Maka kami akan pergi ke taman. Kami tidak akan pergi ke taman. Nah, ini kita coret deh. Coret, pergi ke taman, kita coret kan. Jadi tersisa tidaknya. Tidak itu kan disimbolkan dengan negasi ya, teman-teman, berlawanan gitu kan. Nah, jadi artinya hari ini hujan ya kan, teman-teman. Nah, yang ini tidak. Tidaknya bisa juga kita coret nih, teman-teman. Nah, nih bisa sama tidak kan. Nah, jadi hari ini hujan gitu kan, teman-teman. Nah, coba kita cari di sini hari hujan deh. Hari hujan maka kami tidak. Nah, ini juga salah ya, teman-teman. Nah, hari ini kemungkinan mendung. Lah, gimana? Kalian jangan menyimpulkan yang nggak ada disebutkan di premis, teman-teman. Itu namanya sok tahu nanti kalian. Nah, yang C, kami tidak dapat bermain di taman. Ini juga bukan, ya kan? Nggak ada disebutin di premis, sok tahu dia. Terus tuh yang D, hari hujan. Nah, ini yang benar. Kemudian yang E, hari hujan atau kami pergi ke taman. Ini juga bukan ya. Nah, jadi yang D gitu. Kalau kalian misalnya nggak mau pakai rumus, kalian bisa coret-coret aja kalimat yang sama, teman-teman. Itu ya, gampang kan? Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke, ini dia soal nomor 5. Jika bulan Ramadan sekolah diliburkan, dia akan liburan ke Jepang. Bulan Ramadan sekolah diliburkan. Oke, kesimpulan yang benar apa nih, teman-teman? Dan ini soal PR buat kalian. Kalian komen di kolom komentar jawabannya apa dan bakal aku bahas nanti di next video. Oke, yang A, Dea akan diliburkan ke Jepang. B, Dea tidak jadi ke Jepang. C, sekolah libur atau Dea liburan ke Jepang. D, Dea liburan ke Jepang bersama orang tuanya. E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, teman-teman, kalian boleh screenshot soal ini. Terus nanti komen di kolom komentar aku jawaban yang tepatnya itu apa. Aku bakalan ngebahas di next video. Jadi kalian tungguin aja video selanjutnya, yaitu aku mungkin akan bahas tentang semua atau sebagian gitu, teman-teman. Pokoknya kalian stay tune aja, oke? Oke, teman-teman, sekian dulu video dari aku. Gimana soalnya masih gampang-gampang banget kan? Emang sengaja aku gampang-gampangin dulu karena itu kan untuk dasarnya, teman-teman. Nah, nanti mungkin lusa aku bakal nge-upload lagi yang kategori agak sedang, sedikit susah dan tidak terlalu susah tapi, teman-teman. Oke, kalian pokoknya stay tune terus di YouTube aku dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian membantu aku untuk semangat bikin video terus, teman-teman. Dan juga jangan lupa di follow Instagram aku. See you next video, bye bye.